di tengah-tengah Rasulullah. Itulah yang akan dibahas oleh guru kita Ustadz Yusuf Mansur, tentunya dalam Damai Indonesiaku spesial Maulid Nabi. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, ikut berselawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. 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 Buat pemirsa yang ada di rumah, dibuka silahkan surah Al-Hujurat. Buat ibu bapak yang hadir di Masjid JF ini, PT JF, kawasannya Masya Allah, masjidnya ada banyak. Kalau hari Jumat, perusahaan-perusahaan yang gede khususnya pada bikin sholat Jumat. Dan masjid di kawasan sendiri ada 2, termasuk yang hari ini kita kemudian dengan izin Allah bisa siaran langsung dari masjid ini yang penuh barokah, amin. Mudah-mudahan berkah dan harmoni bersama masyarakat sekitar. Silakan buat yang hadir di sini buka surah Al-Hujurat, surat ke-49, ayatnya ayat 7. Ayatnya ayat 7. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim mubarak alaihi wa ala alihi, bisa bersama kita, amin. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika. Benar-benar itu. Dulu saya termasuknya orang yang bingung gitu. Ustaz Haji Agung yang dirahmati Allah, terima kasih udah menjaga Damai Indonesiaku bersama kawan-kawan di TV One. Kiai Jujun yang hadir hari ini dan DKM Masjid, Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Saya termasuk dulu orang yang bingung gitu. Kok bisa ya para waliullah gitu ya? Kok bisa para aulia Allah, para kekasih-kekasih Allah, para ulama-ulama senior, ulama-ulama sepuh, kok bisa ya? Saya dapat cerita ada yang tidur bersama Rasulullah, ada yang Rasulullah di ruang tamunya, ada yang Rasulullah di rumahnya. Bingung saya. Sampai kemudian datang kepada guru yang satu, datang ke guru yang lain, lalu beliau bilang, yang begitu mah diminta, jangan dicari katanya. Yang begitu mah ilmunya jangan dicari, ilmunya diminta aja gitu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya hari ini berbagi bersama ibu dan bapak semua. Saya di usia saya yang tidak bisa dibilang remaja, tapi juga tidak bisa dibilang tua. 41 sudah umur. Jangan lupa ya, selain 212, ada 12-12 nih hari. Nanti ada lagi kita 19-12. Jangan sampai lupa. Ya, 19-12. Itu ulang tahun aneh. Jangan lupa. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Bagaimana bisa coba? Kita umat Islam melupakan, ya enggak? Tanggal lahirnya Nabi, hari lahirnya Nabi. Ya, ketika ditanya kenapa ente puasa Senin? Ini hari di mana Rasulullah dilahirkan. Wow, subhanallah. Ayo, yang sudah buka, kita baca bareng-bareng surah Al-Hujurat. Dengerin saya, ikutin saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Baik, kita hafalin nih, sepenggal ini kita hafalin, ya. Sepenggal ini kita hafalin. Wa'lamu. Ayo. Pemirsa, dengerin, ikutin. Yang belum hamil pegang perutnya. Yang belum hamil pegang perutnya. Ustadz, kalau belum nikah pegang perut emaknya. Pegang perut siapa kek? Yang anaknya rada-rada bandel begitu ya. Yang anaknya rada-rada bandel, baca ayat ini sambil peluk anaknya, sambil pegang dia punya kepala. Ya, sambil pegang punya kepala, mudah-mudahan barokah dari ayat ini insya Allah. Anak-anaknya barokah dari Quran yang dibacain, anak-anak insya Allah bisa pada nurut-nurut. Amin. Pemirsa yang istrinya cerewet, ya, ibu-ibu nyengir yang cerewet. Yang istrinya cerewet, pemirsa, dengerin ayat ini, bacain ayat ini sambil pegang tuh mulut yang cerewet. Insya Allah digigit loh sama dia. Ya, insya Allah ya, saya kalau sama Quran begitu. Bener, anak saya tidurin, ya, anak saya bikin tidur sambil saya usap palanya ame Quran. Loh beda. Ngulek nih, ngulek cabe. Aneh kan paling demen masak nih. Aneh kalau masak tuh ambil baca Quran, Bu. Bener, lama jadinya. Ya, masak gitu. Ayo. Wa'lamu. Dan ketahuilah. Wa'lamu. Dan ketahuilah. Apa artinya? Wa'lamu. Apa artinya pemirsa? Dan ketahuilah. Anna sesungguhnya. Wa'lamu anna dan ketahuilah sesungguhnya fikum nih ya, ini tadabbur nih, bukan tafsir ya, tadabbur. Bahkan di dalam diri kalian semua, coba tuh. Dan ketahuilah sesungguhnya di dalam diri kalian semua Rasulullah. Allah. Rasulullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ayo. Anna fikum Rasulullah. Di dalam diri bapak semua, di dalam diri ibu semua, bukan sekedar bersama, tapi inside. Rasulullah inside. Rasulullah ada di dalam tubuh kita semua. Allahumma sholli wa sallim barik alaih wa ala alaih. Kita akan bicara ini insyaallah sampai 4:30 yang akan datang. Insyaallah tetap di TV One Damai Indonesia. Sampai jam 5 bahkan kita. Jam 5. Siap. Jadi. Ya, sekali lagi untuk pemirsa yang di rumah, kami persilakan barangkali yang baru saja bergabung bersama kami untuk membuka surah di Al-Hujurat ayat 7. Selama perjalanan Damai Indonesaku untuk kesempatan kali ini kita akan mentadabur ayat yang sangat luar biasa sekali, yaitu tentang Rasulullah yang ada di dalam diri kita. Tetaplah bersama kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العظيم.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita orang Indonesia, kalau kita ini orang Indonesia berarti merah putih inside, merah putih inside. Wherever you are, dimanapun anda berada, ainama kuntum, dimanapun anda berada, dan siapapun anda, man antum la mafi muskilah, la ubali, nggak peduli, ante Indonesia, ane Indonesia. Kita merah putih dimanapun kita bilang saya Indonesia. Kemana aja kita bawa paspor Indonesia. Kita pergi ke Australia, nggak mungkin kita tinggal identitas kita Indonesia. Kira-kira begitu. Saya sebagai putra putri dari ayah dan ibu saya, kemanapun kemudian mengalir. Orang tua inside. Bapak dan ibu juga begitu. Anda ini anak, kemanapun anda bawa kemuliaan orang tua, kemanapun anda bawa kehormatan orang tua, kemanapun anda membawa keagungan orang tua, bahkan anda membawa keagungan, kemuliaan, kebesaran, suku, klan, daerah. Nggak percaya, coba aja lu maling, daerah lu pasti ke bawah. Coba aja, betul nggak? Coba kalau kemudian kita santun apa segala macam, dari mana Indonesia begitu? Saya pergi ke Eropa, saya pergi ke Australia, saya pergi ke Amerika, saya tunjukin saya ini Indonesia, merah putih inside. Hari ini kita akan bicara sesuatu yang lebih mulia, sesuatu yang lebih hebat, sesuatu yang insya Allah membuat kita damai, tenang. Apa coba? Rasul inside, Nabi Allah inside. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Saya bilang sama Wirda, saya bilang sama Wirda, saya bilang sama Kumi, saya bilang sama anak-anak saya, Kun, Hafiz, Aisyah, kemanapun kalian pergi, kamu membawa nama ayah, nama papa, nama mama, nama ibu. Jangan pernah mengecewakan papa mama. Maka ketika disebut nama Rasul, harusnya kita lebih menjaga lagi, bos. Kita harusnya lebih menjaga lagi tuh. Kenapa? Karena kita min ummati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bawa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah, kata Allah yang punya jagat raya ini, ketahuilah wahai kalian semua. Ini kayak seorang raja begitu loh, lebih lagi tentu saja. Raja ngumpulin kemudian masyarakatnya di satu lapangan, lalu kemudian dia bilang kepada masyarakatnya itu, hai kalian semua rakyatku, kira-kira begitu. Ini lebih a'la, lebih mulia, lebih tinggi. Allah seakan-akan dia berdiri di hadapan kita di bumi ini, lalu memberitahu kita semua, hei Rasulullah inside. Bukan Rasulullah bersama kalian loh. Kalau Rasulullah bersama kalian tuh nggak nyatu, nggak ngeblend. Rasulullah inside. Rasulullah ada di dalam diri kalian semua. Maaf ya, jangan diartikan bersemayam. Beda loh, beda. Ini kayak komputer zaman dulu kita,
kenalkan jingle yang satu ini kan, teng deng 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 deng. Itu tanda ada satu prosesor merek tertentu yang kemudian inside di dalam PC tersebut. Dijamin kira-kira begitu. Kalau kemudian logo ini ada di situ, maka ini cepat sekali jalannya mainboard. Prosesor ini kemudian mempercepat kinerja mainboard tersebut. Seperti itu. Jadi jangan dibilang kemudian kita ini menyatu dengan rohnya Nabi. Bukan. Ini semata-mata saya bilang tadi contohnya tadi. Lu mau kemana? Mau ke Belanda. Emang lu ketika ke Belanda, lu pindah jadi orang Belanda? Kan tidak. Ketika ente Belanda, ente tetap orang Indonesia. Kecuali ente memutuskan firaq. Kecuali ente memutuskan pindah. Kecuali ente memutuskan berhenti menjadi warga negara Indonesia. Kalau tidak berhenti, kemanapun ente kemudian jalan, wherever you go, Anda adalah orang Indonesia. Betul? Kayak gitu Ji, merah putihnya kayak gitu. Inside. Ini yang ini lebih gila lagi. Yang ini Allahu Akbar. Seperti yang saya bilang tadi pemirsa. Saya Yusuf Mansur tuh bingung gitu. Dapat cerita dari Habib ini, dapat cerita dari Kiai ini, dapat cerita dari ulama ini, dapat cerita dari ustazah ini, ustadz itu. Ada seorang ulama, seorang guru, seorang aulia, bahkan bukan cuman yang zaman dulu, tapi zaman-zaman sekarang. Apa kata beliau-beliau itu? Rasulullah tidur bersama saya katanya. Ya Allah, saya bilang, ya kok orang ini bohong apa enggak sih? Kok bisa Rasulullah tidur bersama dia, Rasulullah ada di kamar dia, Rasulullah ada di ruang tamunya, Rasulullah ada di rumahnya, kok bisa? Ternyata hari ini kita akan belajar jawabannya. Insya Allah kita puas hari ini. Ngajinya sampai jam 8 malam. Udah diralat tadi. Silakan. Ada off airnya begitu Mas. Ya pemirsa yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah kitab yang agung. Tentu saja Allah memilihkan kata-kata yang paling sempurna. Seperti yang dijelaskan tadi, kita telah mendapatkan pemahaman bahwa fikum Rasulullah ada di tengah-tengah kita. Tentu saja kita ingin mengetahui lebih dalam lagi tadabbur rahasia yang ada di surah Al-Hujurat ayat 7. Tentunya selepas pesan-pesan yang berikut ini. Damai Indonesiaku. Alhamdulillah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat pemirsa ini sungguhan. Buat pemirsa ini sungguhan. Yang lagi punya utang, kita baca lagi sholawat sedikit sambil berdoa di dalam hatinya, di pikirannya, mulutnya membaca sholawat, hati dan pikirannya sambil berdoa kepada Allah. Insya Allah utangnya lunas, amin. Yang belum kemudian menikah, insya Allah menikah, amin. Yang belum punya anak keturunan, pegang perutnya, perut istrinya pegang, insya Allah bisa kemudian hamil, amin. Ya, buat yang rumahnya masih ngontrak, pegang pintunya. Iya beneran, pegang pintunya, sholawatin tuh pintu. Insya Allah tuh kontrakan bakal kebeli, amin. Buat yang belum pada punya mobil, belum yang pada punya mobil, jalan-jalan ke parkiran. Lu liatin mobil orang tuh, Insya Allah ditanya satpam lo, apa yang lu lihat-lihat? Insya Allah. Yang belum pergi haji, insya Allah dengan bersalawat bisa pergi haji, amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi sallallahu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'
يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون صدق الله العظيم. Saudara, suatu saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya meminta dengan doa ini. Saya meminta kepada Allah dengan doa ini. Ibu bapak yakin saya pasti pernah mendengar doa ini. Enggak mungkin enggak. Asal rajin berjamaah, asal rajin ngaji, pasti sekali waktu aja mah ngaminin doa ini. Nah, ini kita dawamin. Perhatikan, doanya perhatikan. Nih doanya perhatikan. Allahumma habbib ilainal iman. Pernah dengar gak? Allahumma habbib ilainal iman wa zayyanah fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Itu dari ayat ini. Minta apa? Minta ditanam. Kejadian loh bu. Ada satu malam saya kaget betul. Saya enggak sedang berbohong nih. Di depan jutaan orang Indonesia yang sedang nonton. Saya enggak nyebut 100 juta ya. Pokoknya jutaan. Pemirsa yang lagi nonton. Bahwa pada satu malam tuh. Tiba-tiba ada suara loh. Dan suara itu datang dari dalam. Suara itu datang dari dalam. Allahumma habib ilainal iman. Amin. Allahumma habib ilainal amin. Allahumma habib ilainal iman. Wa zayyana fi qulubina. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, tanam di dalam diri kami, dalam hati kami iman. Sehingga kami mencintai semua kebaikan. Ya Allah, tanam di dalam diri kami iman. Sehingga kami mencintai kebaikan ya Allah. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Tanam juga kebencian di hati kami ya Allah terhadap kefakiran, terhadap kekafiran, terhadap kekufuran, terhadap kefasikan dan terhadap kedurhakaan. Waj'alna minar rasyidin, dan jadikan kami ya Allah menjadi orang-orang yang Kau berikan petunjuk. Pada suatu malam pemirsa yang dirahmati Allah, saya belum wudu. Saya enggak ada wudu. Pada suatu malam saya belum baca Al-Mulk. Pada suatu malam saya belum ngaji Tabarok. Capek jadi ustadz keliling. Benar. Ada nanti jadi ustadz. Ya Allah, berantakan sholat sunnah kita. Kita kadang-kadang jadi ustadz bu. Makanya hari ini saya minta didoain. Biar benar. Udah tanggung saya disebut ustadz. Udah tanggung saya disebut ustadz. Doain supaya saya benar-benar jadi ustadz. Ini masih bohong. Doain. Biasa jadi ustadz beneran. Mudah-mudahan Allah ngampunin dosa saya. Allah ngampunin maksiat saya. Mudah-mudahan Allah ngampunin segala dusta saya. Allahumma habib ilainal iman wa zayyana Allahumma habib ilainal iman wa zayyana fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ibu bapak tadi belajar. Wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam diri kita semua ada Rasul. Saya doain bapak ibu bisa dengar suara itu. Bapak ibu saya doain mampu mendengar suara itu. Suara yang mengingatkan kita semua bahwa kita min ummatin Nabi. Bahwa kita adalah umatnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi.
Satu malam ibu saya pulang, satu malam bapak saya pulang, saya ada di kamar, nggak ada wudhu, nggak baca tabarok, kagak witir, udah mau telentang aja bawaannya, udah mau tidur. Tiba-tiba ada suara dari inside, dari dalam diri saya. Apa katanya? Bisa Sof, tidur nggak baca tabarok dulu. Saya bingung, yang ngomong siapa? Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, begitulah tadi sebuah contoh konkret ketika benar-benar mentadabur sebuah surah yang memiliki pesan yang sangat luar biasa sekali. Ketika awal tadi Allah menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya Rasulullah hidup di dalam diri kita, hidup di dalam hati kita. Disitulah Allah akan menambahkan keindahan iman di dalam diri kita. Sekaligus dengan iman yang dihidupkan di dalam hati kita, maka kita benci dengan kekafiran. Dan itulah orang-orang yang berjalan di jalan yang lurus atau rasyidun. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, masih dalam segmentasi berikutnya nanti kita akan membahas surah tentang Al-Hujurat ini, yaitu surat tentang hidup bersama Rasulullah, tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi ajani wa daraji, atfada ya diratal alami, ya Allah ya uhai laduni wal karami, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Habiballah, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Habiballah. Nahnu jiranum bizal haramin, haramil ihsani wal hasanin, nahnu min qaumin bihi sakanu, ya Allah wa bihim min khawfihim aminu, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Habiballah, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Habiballah. Walana ma'la wa haifu mina fa'lam. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku spesial Maulid Nabi. Dan ketika kita memahami sesuatu akhirnya sampai pada titik kesadaran, maka titik yang paling akhir adalah kita meneteskan air mata. Barangkali Ustadz Yusuf Mansur bisa berbagi kepada kita. Tadi ada yang sempat banyak bertanya, apa sesungguhnya yang terjadi? Ustadz Yusuf Mansur. Baik, sambil saya terusin saja ya. Hadirin yang dirahmati Allah, kita awali lagi dengan berselawat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Saudara, saya mengingatkan saudara semua, bahkan ketika saudara adalah alumni dari sekolah AP begitu, alumni dari kampus mana gitu, kemanapun Anda alumni, itu namanya alumni insight. Oke bos? Kemana-mana di bawah, alumni SD ke bawah, alumni SMP ke bawah, alumni SMA ke bawah, alumni kuliah ke bawah, kampus ke bawah, alumni pesantren juga ke bawah. Saya bilang sama anak-anak Darul Quran, kalian lulus dari sini Darul Quran,
Saya bilang sama teman-teman di Darul Quran, para asatisnya, yayasannya, pengurus-pengurus, saya bilang, Anda Darul Quran. Enggak bisa dong Anda di Darul Quran rapi, di luar Anda enggak rapi. Kenapa? Karena merasa bukan Darul Quran. Loh, gimana? Anda Darul Quran inside. Kalau masuk masjid, sendalnya puter set ngadep depan, itu Darul Quran. Kalau kemudian makan sesuatu yang ada sampahnya, Darul Quran adalah kantongin. Mana ada Darul Quran kemudian makan buang sampah sembarangan. Wherever you are, dimanapun Anda berada. Nah, apalagi ini Rasulullah inside. Tadi ini ada Rasulullah di tengah-tengah kita. Allahumma sholli wa sallim baraka alaihi. Ya Rabb. Enggak, saya enggak bohong. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya doain. Aminin, ayo aminin. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. Allah sudah mengatakan kepada kita di ayat yang tadi saya ajak Bapak Ibu semua apalin. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam diri kalian itu ada Rasulullah. Problemnya adalah kita nggak tahu cara ngaktifinnya. Ibarat kata engine, mesin, powernya nggak dihidupin. Hati lu pada mati, mata lu pada kotor, telinga lu juga pada kotor, lisan lu pada kotor, termasuk saya. Dari mulai ujung rambut kita sampai ujung kaki kita penuh dengan kekotoran, nggak aktif. Rasulullah nggak aktif. Mana bisa kita melihat? Anggapan kaca aja, kaca gimana sih kaca? Lu bisa ngaca kalau kaca itu kotor. Ternyata begitu kaca itu dibersihin sama orang, tetap kotor. Oh, rupanya masalahnya bukan tuh kaca, masalahnya mata ente. Saya berdoa di pagi hari, di sore hari saya ajak kemudian jamaah juga berdoa. Saya bikin buku kecil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rahasia zikir pagi, zikir sore. Di situ kemudian ada pembersihan. Allahumma afina fi abdanina wa afina fi absarina wa asma'ina wa lisanina wa qulubina wa afkarina. Ya Allah. Itu saya bilang. Setelah kemudian didoain kali ya, dengan izin Allah, didoain sama jamaah, didoain sama para kiai, para ulama. Dan saya yakin sekali, insya Allah, wong ini Quran buat semua kok. Bukan cuma buat aulia Allah, enggak, Quran buat semua. Jangan percaya ketemu Rasulullah itu hanya milik orang-orang tertentu, enggak. Banyak juga kemudian Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang kepada preman-preman. Tidak sedikit kemudian pelacur-pelacur yang disuruh oleh Allah Rasulullah itu datang kepada dia. Kan ada orang-orang bilang, loh, dia itu bukan orang alim, tapi kok didatangin Rasul? Rasulullah mimpi, ini mimpi kadzib atau enggak? Ternyata enggak, memang ada maksud Allah, pindah loh, hijrah. Lalu kenapa kita yang sudah di track ini ternyata tidak? Ternyata kita kufur, fusuk, isyan. Kita ini mencintai kekafiran. Mencintai kekafiran. Yang ngasih kaki Allah. Tapi lihat kita tidak suka ke masjid. Lihat. Kita fasik. Kita kufur nikmat. Kita juga isyan. Apa isyan itu? Durhaka. Fasik itu apa? Tahu itu salah, dihajar. Kufur itu apa? Kafir itu apa? Kafir adalah kita melupakan Allah Jalla Jalaluh. Kita kerja nyari duit tapi kita lupa sama Allah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Dengar. Makin dengar makin dosa loh. Makanya orang dekat masjid kenapa dia paling dosanya paling banyak? Kalau dia dengar dan dia tidak datang kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang dosanya paling banyak. Nggak bisa ente bilang aneh lagi rapat, nggak bisa ente bilang aneh lagi dagang, aneh lagi ada tamu. Ajak dong tamu lo.
Kasih tahu dong anggota rapat. Kalau ada api, lu pasti kabur kok. Ada gempa, lu pasti kabur. Kenapa ada yang mendatangkan api, ada yang mendatangkan gempa, datang dan memanggil, lalu kemudian kita tidak? Di situ dah. Kenapa kita tidak mengaktifkan Rasulullah dan Rasulullah tidak aktif di badan kita, di tubuh kita, di kehidupan kita? Karena ada 3 penyakit tadi. Kufur, fusuk, isyan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di segmen ini saya kasih bocoran sedikit. Dan itu berlalu di setiap malam, berlalu sampai tadi malam. Jadi kalau mau tidur nih, awal dulu deh ya, cerita awal ya. Kenapa tadi saya nangis dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya kan ustadz nih katanya. Saya nyuruhin orang baca Al-Mulk toh. Tapi kan kadang kita capek Ji. Capek gitu loh. Gimana ya namanya capek ya kan. Kita pulang 12:30, jam 1 Ji. Kita bawaan udah pengen telentang, pengen rebah aja udah. Tapi satu saat suara itu kemudian hadir. Ini mula-mula cuman suara Ustaz Agung. Saya jujur, mula-mula cuman suara pemirsa. Makin kemari dia duduk. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau saya tidak baca Al-Mulk tuh, ada yang duduk tuh di samping tempat tidur saya. Lalu nanya seperti nanya di setiap malam, fi kulli layali, in every single night. Di setiap malam tersenyum lalu berbisik, bisa Suf, ada aku di sini dan engkau umatku, nggak berdiri untuk witir, walau rakaatan, walau 1 rakaat, walau Ustaz, ana doain semuanya bisa kayak begitu. Betul, bisa Suf, sambil kayak seng gitu, kebelai gitu kepala. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, bisa Suf, kamu tidur, nggak malu. Engkau mengaku umatku Suf, sedangkan aku memanggil-manggil umatku, ya ahlal Quran, wahai ahlul Quran, autiru, witir kalian semua. Fa illam tautiru falaisa minni. Kalau kalian tidak witir, bukan dari golonganku. Bisa tidur Suf? Nggak bisa bos, langsung bangun aja udah, wudu aja udah. Saudara yang di hari Senin dan Kamis tidak berpuasa, ya nggak apa-apa, yang nama juga sunnah. Tapi saya doain minimal ada begini nih, minimal nih hari Senin, Senin pagi, Senin siang, Senin sore, belum datang maghrib, makan siang dikasih rasa malu. Saya doain Senin Kamis makan siang, ya nggak puasa tanda, tapi situ dikasih rasa malu. Kenapa? Ada Rasul ngeliatin. Kalau bisa kayak begitu tuh, itu namanya udah habib ilainal iman. Bisa Jujun, ente Ustadz, Senin kok makan gitu. Kita mula-mula, siapa yang ngomong? Aneh begitu. Siapa yang ngomong? Siapa? Siapa? On dari dalam. Sof, itu suara lu? Wah bukan. Suara kita suara bohong kok. Suara dusta, suara bikin males, suara ngajak apa? Nggak mau ngerjain kebaikan kok. Itu bukan suara saya. It's not me. Yakin saya. Itu tuh ayat yang tadi. Wa'lamu. Ayo. Anna fikum Rasulullah. Hei kata Allah. Hei kata Allah. Ada Rasulullah inside. Ustadz Agung tadi bilang sama saya ketika break, iya ya, bukan dipakainya bainakum, bukan dipakainya di antara kamu, bukan dipakainya ma'akum, bersama kamu, bukan, tapi yang dipakai adalah fikum, inside. Ngeri Pak. Siapa di antara bapak dan ibu yang hari ini ada di masjidnya tapi tidak berwudu? Nggak usah angkat tangan, pemirsa tahu. Dirasa aja, dirasa. Saya doain besok bapak batal, atau beberapa menit lagi bapak batal, tiba-tiba ada orang ngikutin dari belakang, sang. Bapak ngerasa tuh, gitu.
Tiba-tiba suara itu masuk ke sini nih, sang, dari dalam. Kemudian muncul suara itu nanya, hal ante ummati, apakah engkau umatku? Lalu kita jawab, naam ya habibi, betul ya kekasihku, engkau adalah nabiku. Lalu Rasul nanya, kalau engkau umatku, kenapa enggak berwudu? Nggak bisa, bos. Nggak bisa. Demi Allah, Indonesia nyaksiin, saya udah nggak bisa buang sampah. Kenapa? Rasul ngikutin. Gila, sampai kayak gitu. Jadi saya tuh ya nggak buang sampah sembarangan itu bukan karena yang lain, karena Rasul. Wah, Allahumma sholli barik alaihi wa ala. Saya kalau baca Quran tuh zaman dulu selonjor, pakai pakaian kayak apa juga bisa. Tapi kemari-mariin, doain mudah-mudahan bisa istiqamah, nggak bisa, malu. Ada Rasul. Ini saya lagi di mobil nih, ya, lagi di mobil. Kan biasa kalau di mobil tuh ya kaki selagu-lagunya kan ya. Maaf ya Ustaz ya, kaki begini misalkan, itu di apa? Di dashboard. Terus ini kita tarik kan reclining kan, sang gitu kan. Tapi begitu saya mulut berselawat, langsung saya sempurnain tuh. Reclining kita angkat, kaki kita turunin, jeng. Baru kita berselawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa? Oh Rasulullah ada kok, sembarangan amat kita punya kaki begono. Kira-kira begitu. Insya Allah kita terusin. Tapi udah paham ya? Sedikit paham? Sedikit paham. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Ya pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi apa yang dimaksud makna Rasulullah ada di dalam diri kita, yaitu adalah Rasulullah menyertai dan terus mengontrol hati kita. Bahkan surat ini adalah merupakan garansi bagi kita. Ketika kita mampu menghadirkan Rasulullah di dalam hati kita, maka kita pun akan benci dengan kekafiran. Ini pertanyaan bagi kita. Ketika selama ini kita cinta dengan kekafiran, kemaksiatan itu adalah pertanyaan dan koreksi bagi diri kita. Jangan-jangan Rasulullah selama ini tidak bersama kita. Insya Allah kita akan lanjutkan dalam segmentasi berikutnya. Damai Indonesiaku. Goyar tilu, Ustar, Usyakil, Fil Haya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah
ketika Bapak dagang. Terus Bapak ditongkrongin sama Rasul. Bisa nipu? Bisa nipu. Bapak dagang. Dagang ikan, dagang sayur, dagang material. Hah? Bangunan begitu. Dagang apa kek dah, Bu? Beras, sembako. Hah? Ada Rasul. Bisa nipu. Kelewatan loh. Kelewatan. Itulah wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketika Anda menjabat sebagai lurah, camat, wali kota, gubernur, menteri, presiden, war rasulu fikum, dan Rasulullah itu ada dalam ente, Rasulullah ada di dalam diri ente. Bisa itu tanda tangan yang enggak. Kalau bisa, lasta min ummatin Nabi. Kalau ada, Pak gini ya Pak, kita ini jadi bapak. Anak kita berbuat dosa di rumah kita, lagi ada kita, diusir kira-kira? Ya kita usir lah. Lo ada emak aja begitu lo. Bagaimana emak udah mati gitu kan? Oh begitu cara lo jadi anak, hah? Bapak udah dianggap mati nih. Oke. Lo pergi keluar dari gitu Pak. Saudara jadi remaja, handphonenya iPhone 7, handphonenya Samsung S7, nggak tanggung-tanggung. Kalau Rasulullah ada di situ, begitu ngebling nih, deng, link yang enggak. Tiba-tiba yang nampak adalah wajah Rasulullah sedang tersenyum. Bisa nerusin. Kalau masih bisa, kebakar tuh handphone. Yakin saya. Sampai kayak gini ya. Ini Masya Allah emang. Ini lampu merah. Oke. Malam. Jalanan sepi. Itu perempatan kelihatan dong ada yang mobil apa enggak. Ada lampu. Aneh, nggak bisa terobos. Merah nih, merah. Bukan karena aneh taat. Rasul ada di mobil aneh. Aneh takut ditegur sama dia. Bisa sob, lampu merah tuh. Main terobos-terobos aja. Ente bawa aneh, gitu. Wallah itu suara inside. Sampai bu bapak Allahu Akbar. Kenapa orang yang berselawat dapat? Kenapa orang yang berselawat dapat? Kenapa orang yang berselawat dapat? Ente mau apa? Kalau cuma dunia judulnya, jangan dunia. Neraka aja tuh kalau antum berselawat di dunia 10 pagi 10 sore, 10 pagi 10 sore, 10 pagi 10 sore. Neraka aja ente bebas. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Pertanyaannya, kenapa orang kalau baca salawat doanya insya Allah dikabul? Kenapa? Nih dengerin. Coba aneh minta contoh. Siapa ya? Ustadz, antum sini. Ini ketua yayasan ya? Oke. Ustadz Agung pinjam mic-nya. Pinjam mic-nya. Pinjam mic-nya. Antum sini, diri. Antum berdoa apa aja? Terserah berdoa apa aja. Udah jangan mikir doa apa aja. Doa mikir bahasa Indonesia aja. Ayo. Udah. Ayo. Terus udah. Udah. Okay. Doa mudah-mudahan masjid ini menjadi lebih maju, lebih berkah lagi. Amin. Lebih diterima oleh masyarakat. Amin. Dan PT JIP senantiasa bisa berkiprah bagi masyarakat khususnya di kawasan industri Pulau Gadung. Amin. Oke, perhatikan pemirsa, perhatikan. Antum siapa namanya? Wenang Joko Pitono. Wenang, Haji Wenang. Antum dengar tadi siapa yang amin? Amin. Amin. Dengar gak? Dengar. Siapa? Jemaah. Sebelah gue nih. Nggak dianggap deh. Kacau nih. Oh, iya. Gue nggak dianggap nih. Ustadz yang dengar. Ane tanya sekali lagi. Ya. Ane tanya. Coba ente doa lagi. Coba. Ayo. Ya Allah. Amin. Mudah-mudahan masjid ini dalam berkah. Amin. Oke. Ente doa tadi kan? Ya. Siapa yang amin? Di antara yang amin, memang ada jamaah. Di antara yang amin siapa? Ustadz. Kedengeran gak suara amin saya? Dengar. Bagaimana ente berdoa lalu ente mendengar suara amin? Dan aminnya itu adalah Rasulullah. Allahumma shalli alaihi. Gue nangis lagi nih. Gong.
Masya Allah. Sekali lagi pemirsa yang dirahmati Allah, begitulah ketika kita mampu menghadirkan Rasulullah di dalam diri kita, ketika kita mampu merasakan kehadiran Rasulullah yang terus-menerus melihat perilaku kita, tingkah laku kita, bayangkan saja Rasulullah sendiri yang memberitahu kita, bukankah itu adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa sekali. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah dalam momentum memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang selalu kita peringati dari tahun ke tahun, tidaklah sekedar sebuah selebrasi belaka yang hanya meninggalkan kemeriahan, tetapi kita tentu saja ingin mendapatkan sesuatu dari kehadiran Rasulullah dalam kehidupan ini, yaitu untuk terus mengoreksi apa sesungguhnya yang ada di dalam diri kita. Benarkah Rasulullah bersama kita, atau selama ini kita sengaja membiarkan Rasulullah untuk tidak masuk ke dalam diri kita? Baik pemirsa, di segmentasi berikutnya nanti kita akan berdoa sekaligus kita akan bersolawat bersama, tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini sekali lagi bukan soal siapa Anda. Pertanyaannya adalah mau tidak. Sekedar begini ya, sekedar ente kangen aja sama ibu ente yang udah meninggal dunia. 3 hari 3 malam ente kangen. Kemudian bukan sekedar kangen, jadi ketika kekangenan itu datang, ente siaga, ente doa sama Allah, itu ibu ente diizinkan sama Allah datang. Jadi ini bukan soal ente orang soleh, bukan. Nabi ini milik semua kok. Rahmatan lil alamin. Enggak lah. Insya Allah bisa. Nih, contoh lagi. Ustadz, sini. Ustadz Badruddin. Oke. Sama Haji Asrul. Maju Haji Asrul. Afwan ya. Coba antum salaman. Oke. Salaman nih ya. Nama siapa? Badruddin. Ini? Asrul. Ada berapa tangan yang bersatu? 2. Ibu bapak yang dirahmati Allah, nggak bohong, berdiri nih bulu nih. Kalau situ merasa berdua ini umatnya Nabi dan ini perintah Rasul, ada tangan ketiga nih yang megang. Sampai berasa nih yang begini kalau bisa jadi orang tuh. Masuk nggak? Kalimat ini masuk nggak? Masuk ya? Masuk. Apa yang didapat kira-kira? Saya langsung merinding, Ustaz. Merinding rasanya. Allahu Akbar. Baik. Besok pagi di kantor semua nih, di kantor semua, baik di GF maupun di kantor-kantor Bapak Ibu semua pemirsa tanah air. Pagi-pagi diaktifasi Rasulullah. Rasulullah diaktifasi. Pagi-pagi iyu sholat duha. Sampai begini nih, sampai begini begitu takbir tuh. Ente mau takbir tuh, ada yang senyum tuh di sebelah gitu loh. Berarti di office Rasulullah inside in your office. Paham ya? Ketika kita ngusap anak nih, aneh pinjam anak satu, pinjam, bisa nggak dipinjam anak satu? Nah. Nggak mau, emaknya aja deh. Emaknya disap. Boleh, sini. Sini sayang. Ustadz, ada Rasul kok Ustadz bercanda. Jangan salah, Rasul tuh periang pak. Rasul tuh humoris. Rasul tuh kece pak. Kecenya udah kelasnya udah nggak badai lagi. Nih ya, ketika ibu bapak ngusap nih anak, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu ya, sampai berasa ada tangan yang lain yang numpang. Zeng. Waduh. Itu anak jadi orang. Begitu di ngajiin nih, dia tidur nih. Ente tidur coba, tidur. Ini bantal. Ini tidur. Kan begini nih ketika tidur nih, ya kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Tiba-tiba Bu, ibu bapak ada yang nemenin.
Ada yang mijetin kaki anak nih. Siapa? Rasul. Oh. Ibu bapak bisa. Pertanyaannya mau nggak? Itu aja. Mau nggak Bu? Mau nggak Pak? Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Makanya juga kenapa rumah separuh jadi? Kenapa rumah separuh jadi? Lu pegang tuh rumah ame solawat, kalau nggak tumbuh cet. Didoain tong biar jadi presiden. Anak ente? Oh bukan. Bu, nggak bohong. Mobil yang jelek, motor yang jelek, mandiin. Mandiin, tapi jangan sembarang mandi. Ibu wudhu, mengaktifkan mesin yang gila-gilaan yang satu ini. Ibu bapak mandiin tuh mobil, mandiin tuh motor lama tahun 2005 umpama kata. Ibu bapak mandiin sambil ibu bapak ada wudhu, mengaktifkan nih Rasul Insight. And then kemudian ibu bapak mandiin tuh mobil pakai sholawat, ibu meleng jadi tahun 2016. Nggak percaya gue bilangin. Dengerin ya, muka nggak percaya itu jelek. Muka nggak percaya itu jelek. Mau lihat muka nggak percaya? Apa? Mobil, jangan begitu. Mukanya muka orang beriman. Muka orang beriman tuh gimana? Oh, menunjukkan ketertarikan. Oh. Belajar, coba belajar. Belajar. Mukanya orang senang. Subhanallah. Ayo coba 1, 2, 3. Oh. Jangan muka yang begitu. Bener Ji, bener. Ente tinggal di rumah kontrakan, bener, rasakan nih super engine yang satu ini. Ente malam ente aktifin Rasul, ente pagi ente aktifin Rasul, ente siang ente aktifin Rasul, ente sore ente aktifin Rasul. Dengan apa? Banyak. Ngaktifinnya itu banyak. Bapak ibu jalanin sunnah Rasul semampu bapak ibu, maka seperti itu pula lah mesinnya akan tambah naik. Saya kasih tahu, 2 rakaat beda dengan 4, 6 rakaat beda dengan 12. Senin dan Kamis tentu beda dengan hari-hari biasa Bapak tidak berpuasa. Malam-malam yang kemudian Bapak sholat malam 8 tambah witir 3, tentu saja beda dengan orang yang langsung tidur. Beda. Coba aja jajal 3 hari 3 malam bersama Rasul, 7 hari 7 malam bersama Rasul, 14 hari bersama Rasul, 21 hari, 40 hari, 100 hari. Bapak ibu, hari ke 90 sekian udah tidak di rumah kontrakan lagi. Oh Rasul Pak. Tukang es bisa punya pabrik es. Nah percaya. Mesinnya Pak, kalau ditowel sama Rasul, bengseng naik. Bener, ditowel lama aneh aja berasa. Ya kalau nggak berasa emang gue setan. Noel kan berasa. Lihat mukanya, emang juga jelek mukanya. Yeah? Ibu ya Allah, kalau ngaji Quran nih, malam-malam ngaji Quran. Coba rasain deh. Kita kayak setoran sama Rasul. Waduh. Baru aja ngambil wudhu nih, Rasul udah ada di. Ya Allah, enggak. Saya mau senyum, enggak mau nangis. Soalnya segmen terakhir, udah nggak bisa kabur. Nih, Bu, Pak saya doain, mudah-mudahan punya rasa begini. Baru mau wudhu doang nih, salat malam, Rasul udah di samping gitu loh. Rasul udah di samping kita punya pintu kamar mandi, senyum, gitu, seneng gitu, ngeliat kita ini umatnya gitu loh. Besok nih ente kalau minum udah nggak bisa tangan kiri. Ngapain? Rasul ngeliatin. Pertanyaannya sama kayak aneh. Bisa minum pakai tangan kiri?
Itu belum berasa ada Rasul berarti. Kecuali emang kidal kali deh maflum dah gitu. Insya Allah Allah maha tahu dah. Tapi sebisa mungkin gitu. Pak Bu, begitu kita mau wudhu, Rasul udah di samping. Jangan sampai bilang ente nggak bisa tuh. Enggak Ji, emang aneh siapa sih? Dosa aneh gue banyak banget, banyak kan dosa aneh kali sama ente semua. Tapi Allah kasih tuh perasaan itu. Ustadz Ria, bukan Ji, Ria itu anaknya Ustadz Akib. Ria dibawa melulu sama ente. Ya dakwah mesti ria lah, mesti ngasih tahu. Tapi targhiban lin nasi fil iqtida. Jadi begitu ente ngaji nih, duduk nih. Ngaji gitu. Rasulullah di samping Ji. Allah. Siapa yang nggak semangat ngajinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. Kita jeda nafas, dia yang terusin. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Allah. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Rasul yang jawab, wa idh istasqa Musa. Ajib, asli serius. Ya, mudah-mudahan deh. Sekarang teknis sedikit. Bagaimana caranya Ustadz bisa kayak begitu? Yang pertama, bersihin hati kita. Bersihin mata kita, telinga kita, mulut kita. Semua nih kita bersihin, termasuk jempol. Kan ada dosa jempol nasional, ya. Karena suka sokmed yang enggak, jempol nasional, jempol, dosa jempol nasional. Jadi sekarang kalau mau berdoa, Allah ma'afina fi jempolina. Ya Allah bersihin nih jempol kita semua. Ya, bersihin itu semua. Kemudian hajar sama sunnah-sunnah sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Kita tunggu beberapa minggu, beberapa bulan, insya Allah feeling itu masuk. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa ikut. Sallallahu ala Muhammad. Pemirsa ikut ya. Ikut sambil berdoa ikut. Pemirsa di rumah ikut sambil berdoa. Ikut. Amin. Amin. Ayo, amin. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, demikian Damai Indonesia untuk kesempatan kali ini. Alhamdulillah, kita telah mendapatkan begitu banyak masukan-masukan dari guru kita, begitu banyak peringatan-peringatan bagi kita untuk terus-menerus memperbaiki diri. Alhamdulillah, Allah masih mempertemukan kita di tahun ini untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hati kita diberikan kesempatan untuk terus membuka diri untuk menghadirkan Rasulullah di dalam diri kita. Agung Izuhak dan kerabat kerja Damai Indonesiaku mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan guru kita Ustadz Yusuf Mansur diberikan keberkahan dalam hidupnya dan terus-menerus berbagi ilmu kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, bikin betah Rasulullah di dalam diri kami ya Allah. Jangan sampai Rasulullah enggak betah, Rasulullah kabur, Rasulullah lari, Rasulullah menjauh dari kami ya Allah. Lantaran mata kami mata yang dosa dan maksiat, telinga kami telinga yang dosa dan maksiat, lisan kami lisan yang senantiasa ya Allah kufur, fusuk wal isyan. Ya Allah ya Rahman Rahim, bikin Rasulullah betah di rumah kami ya Allah, bikin Rasulullah ada di kantor kami ya Allah, bikin Rasulullah ada di gudang kami ya Allah, bikin Rasulullah ada di pabrik kami ya Allah, bikin Rasulullah ada di sekolah kami ya Allah, bikin Rasulullah ada di kampus kami ya Allah, bikin Rasulullah nafikum Rasulullah
Wahai Indonesia, ada Rasul di hati kalian semua. Ada Rasul di diri kalian semua. Aktifin, bersihin diri kita semua, amin. Bersihin diri kita semua, amin. Sehingga Rasulullah ada di dalam diri kita, amin. Ada di dalam kehidupan kita, amin. Faghfir lana dzunubana bijahin Nabi Al-Habibil Mustafa Rasulillahil Mujtaba. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyana fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad.